Shalom wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu kebenaran dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya baca bagi saudara. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini mungkin engkau dipercayakan oleh Tuhan pegang kekuasaan atau pegang jabatan. Atau mungkin itu bukan Anda, tetapi justru mungkin suami Anda. Atau mungkin itu orang tua Anda. Atau mungkin anak saudara memegang kekuasaan, memegang jabatan yang penting. Tuhan mau ingetin kita bahwa jangan pernah mempergunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk justru menindas orang-orang yang lemah. Jangan pergunakan kekuasaan yang Tuhan kasih ke kita. Jangan pergunakan jabatan yang Tuhan percayakan ke kita. Jangan pergunakan pangkat dan juga harta yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya dan hidup saudara untuk menindas orang lain. Karena ternyata hal ini terjadi, bahkan sering terjadi. Mengapa saya katakan hal ini terjadi? Karena Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang pertama tadi menjelaskan hal itu. Bahwa di pihak orang-orang yang menindas itu ada kekuasaan. Nah, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Kalau suamimu, kalau anakmu, kalau orang tuamu atau sahabatmu punya kekuasaan, punya jabatan, punya pangkat yang dipercayakan oleh Tuhan, ingatkan mereka bahwa jangan pergunakan semua itu justru untuk menindas orang lain. Jangan pergunakan apa yang Tuhan percayakan itu justru untuk menindas orang-orang yang lemah. Justru untuk menindas orang-orang yang kurang mampu. Tetapi justru pergunakan semua itu. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Mari kita pergunakan semuanya itu untuk menolong orang lain. Untuk memberkati orang lain, untuk melakukan penginjilan. Pergunakan semuanya itu untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Karena saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Bukan hanya kita yang perlu diselamatkan, tetapi kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Selama ada kepercayaan Tuhan di hidup kita, entah itu berupa harta, tahta, jabatan, atau kekuasaan. Mari kita pergunakan semua itu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menolong sesama, untuk memberkati sesama, dan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan bagi Tuhan dan bagi kerajaan Allah. Selamat melakukan pelayanan, yaitu pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan, dan engkau yang mau melakukan firman Tuhan yang engkau dengar, engkau akan mengalami apa yang dinamakan naik dan tidak turun. Engkau akan mengalami janji Tuhan, hidup di dalam keberkatan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya.